Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wasilah, ketemu lagi dengan saya Firda di Ruang Temu. Mari berbincang dan bertemu di Ruang Temu. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang barangkali Sobat Wasilah sudah tidak asing melihatnya di lingkungan kampus UIN Nauddin Makassar. Sekarang saya bersama dengan Bapak Syarifuddin atau akrab kami sapa Komandan Syarif. Halo Komandan Syarif. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Saya bagusnya panggil komandan atau Bapak nih? Terserah dari Bapak panggil komandan. Oke, saya panggil komandan yang lagi biar aja enak diucapkan. Komandan, selama ini selain menjadi sapam, keseharian di luar itu sibuk ngapain aja sih? Sebelum kami jadi sapam itu memang kami belum pernah merasakan yang namanya pekerjaan. Jadi sehari-harian kami itu kami hanya melalang buana kiri kanan yang tidak jelas, kadang juga melatih polio untuk ibu-ibu PKK yang ada di desa. Itu yang sehari-harian saya. Kadang juga kumpul dengan anak-anak muda yang sering mengajak saya untuk jalan-jalan itu. Sehingga itulah yang sehari-hari kami, bahwa selain dari itu turun di sawah, bantu orang tua. Bagaimana sehingga prosesnya itu bisa masuk ke UIN Nauddin Makassar sehingga menjadi saptam dan sekarang menjadi komandan begitu? Jujur bahwa kemarin itu setelah saya tamat di SMP 89 itu kami sudah pengangguran, namun kami tetap melaksanakan aktivitas main voli dengan bola di lapangan. Setelah di lapangan itu ada namanya cinta lokasi. Akhirnya ada orang tua yang menginginkan saya harus ada pekerjaan daripada hanya mengajar voli dengan main bola saja, tidak ada penghasilan. Akhirnya orang tua itu mencarikan kami lowongan kerja di BPH itu pertama. Akhirnya saya jadi satpam di BPH. Namun sebelumnya juga kami jadi satpam di rumah sakit Syekh Yusuf Sungguh Minasa. Terus pernah juga kami melakukan menggambar desain rumah perumahan itu, sehingga di situ kami mengenal yang namanya uang. Ternyata pekerjaan ini enak juga, tapi kan saya orangnya tidak mau terikat dengan sesuatu yang bisa mengganggu aktivitas saya sebagai ini. Jadi itu adalah ceritanya sehingga kenapa saya bisa jadi satpam. Itu tadi, bahwa pertama itu kami kerja di BPH itu sebagai satpam. Dan di situ saya tinggalkan karena sebelumnya di situ belum bekerja, baru 1 minggu bekerja itu sudah 3 kali naik gaji. Akhirnya saya tidak merasa enak. Akhirnya saya coba untuk bertahan untuk itu. Saya selama 1 bulan di situ sudah dapat satu rumah di Minasopa oleh pemilik perusahaan itu, tapi diganjar oleh sesuatu yang selalu iri dengan kepribadian saya, sehingga saya putuskan untuk bekerja itu. Dan kemudian bagaimana masuk ke UIN Nauddin Makassar dan tahun berapa masuk di sini? Masuknya di UIN itu, sebelumnya saya sudah bekerja di tempat lain. Saya sudah mondar-mondar di UIN. Di Nauddin 1 itu saya selalu di bagian bendahara itu saya akrab dengan beliau. Tiap ada pengambilan uang di bank itu saya yang selalu mendampingi beliau, sehingga dia mengatakan bahwa daripada kau mondar-mandir seperti ini, mendingan masih di UIN untuk bekerja. Namun sebelumnya itu memang kami sudah di tempat lain sudah banyak yang tawari pekerjaan, tapi itu tadi saya tidak mau terikat dengan hal-hal yang bisa mengganggu keseharian saya sebagai orang mau bebas untuk itu. Jadi masuk di UIN itu tahun berapa dan sudah berapa tahun hingga saat ini mengabdi menjadi satpam di UIN Nauddin Makassar? Saya masuk di UIN 25 September 2005. 2005 sampai sekarang udah jadi satpam. Pada saat itu kondisi UIN itu bisa digambarin sih seperti apa sehingga bisa sampai saat ini keamanan dan
hal apa aja yang terjadi untuk Sapam ini bisa hadapi bagaimana? Oh, dari di 2025 itu kami hanya bertiga dalam satu hari jaga itu hanya bertiga. Namun setelah saya masuk, saya di ajudan Pak Asad dulu, tapi di tengah jalan kami di-skat dengan orang-orang yang mungkin yang merasa bisa untuk itu. Akhirnya kami diturunkan. Setelah itu saya diputus untuk bekerja di UIN. Akhirnya saya maju dalam kepala desa di kampung. Setelah dianggap bahwa saya tidak lolos, dimonitor bahwa saya tidak lolos, saya dipanggil lagi untuk masuk di Samanta ini. Mengambil alih kepala Sapam yang kemarin di sini. Jadi kepala Sapam itu tahun berapa, Pak? Di kepala Sapam itu 2009. 2009 sampai saat ini menjadi komandan di Makassar. Kehidupan Bapak sekarang sudah beristri dan anaknya berapa? Jujur bahwa istri saya bukan hanya satu. Masya Allah. Tapi banyak karena itu tadi bahwa saya tidak mau terikat dengan sesuatu yang menganggap karena kemarin itu gaji kita itu hanya 300 nanti ya setelah kita di sini berapa naik 1 juta dan nanti Pak Rektor ini memberikan 1 juta 300 dan anak saya ada 6 dan istri juga 6. Kita masuk lagi karena keamanan, Pak. Perbandingan dari keamanan kampus yang dulu sama yang sekarang, apa sih yang paling signifikan begitu? Sebenarnya tidak ada yang biasa-biasa saja di keamanan ini, bahwa sebelum itu waktu masih di kampus 1 itu hanya sekian banyak Sapam itu bisa juga mengatasi ini, tapi demo dengan ini termasuk pencurian karena tadi setelah kita pindah ke sini mulai lagi perekrutan Sapam karena dianggap bahwa kampus ini butuh Sapam pengamanan yang banyak karena banyaknya gedung-gedung, karena semua fakultas mau Sapam. Jadi akhirnya kita merekrut bertahap untuk pengambilan Sapam itu sendiri. Waktu terjadi perekrutan, apakah ada persyaratan tertentu untuk merekrut seorang untuk menjadi Sapam di UIN Alauddin Makassar? Misal, Sapamnya harus beragama Islam karena kita kampus Islam, atau ada hal-hal lainnya? Di sisi lain ya memang betul bahwa Sapam itu kita memang dalam perekrutan bahwa mekanisme perekrutan Sapam itu tapi kan tidak sesuai dengan regulasi apa yang diinginkan, bahwa Sapam itu harus betul-betul yang memang dari orang yang berpendidikan. Tetapi di sini kampus kemarin itu kenapa tidak merekrut yang seperti itu, karena dia kan masih lawannya kampus. Kita lawannya kampus di sini karena tiap malam ini dilewat-lewat oleh pencuri hanya lewat bawa sapi bawa apa itu yang lainnya. Kita perlu pertimbangan pimpinan barangkali bahwa kita harus merekrut Sapam di situ orang sekitar sini. Namun kemarin kami lihat itu bahwa tidak semesti orang-orang sini yang harus dianggap dari Sapam, karena walaupun orang di sini kalau namanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengamanan kampus itu pasti tetap tidak aman. Tapi kalau orang di luar pasti kan itu juga hanya kita ambil 4 penjuru dari sini, bahwa orang di sini dari kita ambil orang bisa kita ambil yang pokoknya yang sedekat-dekat dengan kampus. Itu pertimbangan pimpinan bahwa akan aman kampus kalau ini yang dilakukan. Karena mungkin dia lebih tahu medan yang ada di negara sini. Terkait dengan job desk, Pak, kan kita lihat nih berkeliaran, maksudnya tersebar Sapam-Sapam di UIN Alauddin Makassar. Bagaimana sih job desk-nya dan ada berapa jumlah Sapam yang ada di UIN dan bagaimana pembagian kerjanya di setiap sisi UIN Alauddin Makassar? Jadi sebelumnya itu bahwa kita punya job desk itu memang ada, tapi kan selalu melenceng dari apa yang diinginkan oleh pimpinan, karena kita maklumi bahwa standar Sapam yang ada sekarang itu hanya sampai begitu saja adanya tahap yang bisa dia lakukan. Jadi kita tidak bisa untuk menekannya itu karena kita di sini terlalu banyak penafsir, banyak hobi yang harus kami persatukan. Bahwa satu hobi yang ini harus bagaimana caranya bisa bersatu
Namun sampai saat ini kami juga belum menganggap bahwa kami ini berhasil, karena sampai saat ini masih teman-teman kami masih terpecah-pecah, belum bisa menyatukan persepsi apa sebenarnya ini. Namun tetap kami lakukan apa keinginan-keinginan. Jadi biasanya kan pimpinan yang harus diikuti kemauannya. Tapi ini saya ikuti kemauannya teman-teman saya, bahwa apa yang diinginkan seperti apa mau cara kerjanya itu yang kami ikuti. Bukan kami yang memerintah, tapi saya mau ikuti, karena kapan saya paksakan pasti tidak nyambung dengan apa yang diinginkan, sehingga saya harus ikut yang mulia. Jadi pembagian desk jobs-nya tuh seperti apa? Berapa orang di setiap gedung, kemudian berapa orang yang ada di jalan masuk, kemudian jalan keluar, Pak? Jadi kemarin itu kami bagi habis tiap-tiap fakultas itu satu, di gerbang satu orang. Namun dianggap bahwa kami belum cukup. Akhirnya sekarang ini kami harus mengambil yang sudah tua umurnya itu, yang sudah lanjut umurnya itu, untuk saya pekerjakan siang. Jadi dia siang kerja terus, tapi tidak tahu di mana ambil regulasi, sehingga pada hari libur dia harus juga libur. Jadi Sabtu Minggu itu dia tidak masuk, tanggal merah juga tidak masuk. Itu yang sampai saat ini saya belum pernah memahami siapa yang kasih regulasi itu, sehingga dia tiap-tiap tanggal-tanggal merah itu libur. Makanya kami tidak ada waktu untuk di rumah, karena persoalannya itu tadi harus menutupi yang kurang-kurang. Sehingga dari shift itu hanya 7 orang dalam satu shift. Kalau malam itu hanya 7. Dan kita butuh pengamanan dari sekian gedung ini satu-satu orang. Namun di waktu malam itu bahwa saya selalu menjaga kesehatan teman-teman kami dengan keamanan dari itu sendiri, sehingga dalam penjagaan di shift malam itu hanya fokus di titik, tapi di saat patroli dia harus gabungan, jangan ada yang satu-satu, karena itu tadi kita menghindari hal-hal yang kita inginkan. Namun di pagi itu sudah menyebar di tiap-tiap fakultas, karena itu tadi walaupun kekurangannya dari 7 orang itu, tapi kan yang jaga siang ini ada yang komisi itu. Namun di pintu gerbang itu kadang juga kita tidak bisa semata-mata memasang orang di situ, karena itu juga tingkat kerawanan keamanan untuk kasih penyebaran mahasiswa atau warga yang ada yang mau masuk di kampus itu tidak semata-mata bahwa satpam ini, karena semua itu ada regulasi, ada aturan untuk bagaimana caranya menghentikan kendaraan, bagaimana caranya itu yang ini, sehingga kami di depan itu selalu kekurangan untuk itu, ya, karena untuk menghindari hal-hal yang terjadi. Jadi berapa jumlah keseluruhan petugas keamanan di kampus ini, Pak? Sampai dari awal itu 64, tapi sekarang tinggal 45. Alasan dipangkas itu dia keluar mengundurkan diri atau memang dipangkas dari pihak birokrasi atau bagaimana? Ada yang mengundurkan diri dan ada juga yang sudah meninggal, dan ada juga yang sudah tua. Jujur kemarin sebenarnya sudah banyak pengganti saya, termasuk almarhum AKP Genda itu juga, tapi tetap dia di kepala satpam, tapi saya naik lagi sedikit di atas, saya koordinator. Juga kemarin Pak Madin dari tentara itu juga hanya 1 minggu di sini. Setelah lihat situasi kampus, dia tidak bagaimana dengan keadaan kampus dengan di militer itu, sehingga dia juga dalam 1 minggu itu mengundurkan diri di perjalanan. Sebenarnya seringkali saya diganti, tapi itu tadi hanya sebentar sekali orang-orang itu tidak dalam pergantian itu orang-orang yang bertahan itu kurang lebih 1 minggu mengundurkan diri. Ya, termasuk itu kemarin dari awal saya sudah sampaikan itu yang pengganti saya itu tentang Kapolres juga dibuat selalu komunikasi dengan saya, karena waktu di beliau jadi Kapolsek saya sudah memang selalu ikut dengan beliau. Jadi dia pensiun, dia masuk di sini, saya bilang jangan hati-hati, karena beda suasana
masyarakat yang kita mau hadapi dengan mahasiswa yang itu. Tapi kan dia ngomong juga dengan itu. Silakan jalan, tapi ternyata kandas sekali. Dalam terkurangnya petugas satpam yang ada di UIN, apakah setelah itu tidak ada penambahan lagi yang bisa menambah personil begitu Pak? Itu kemarin juga kita sudah usulkan, tapi sampai saat ini belum ada penambahan untuk penggantian yang ada. Mungkin karena pertimbangan pimpinan bahwa itu tadi bahwa adanya akan dimasukkan asopsin sehingga kita memulai. Kan isu curanmor itu sangat hits sekali, populer sekali begitu di UIN. Setiap bulan, setiap ada pergantian semester itu bisa kita catat hilangnya motor, hilangnya helm, itu sangat banyak Pak. Dan salah satunya itu kurangnya personil keamanan, di mana personil tidak bisa menghandle setiap sudut yang ada di UIN Aulim Makassar. Jadi bagaimana strateginya ini untuk dari keamanan sendiri untuk setidaknya menekan begitu kasus curanmor yang ada di UIN ini? Sebenarnya begini, bahwa curanmor itu tidak bahwa tiap ada pelaporan bahwa itu curanmor. Tapi yang jadi persoalan itu orang yang tahu itu adalah pencurian. Pencuriannya itu kan kadang ada yang ditarik oleh pihak kolektor. Ada juga kadang ada ini hilang motornya di luar kosnya, di luar kampus. Sementara kita dia cari dalam kampus, entah karena takut dimarahi sama orang tuanya atau apa, sehingga itu ya ini. Jadi kayak kemarin ini yang terakhir ini kita dapat motor dari Jeneponto itu sekian banyak motor, yang sekian banyak juga yang bahwa hilang kendaraan di kampus itu. Sampai saat ini belum ada yang mengaku bahwa itu motor kok. Memang itu bukan memang motornya Pak atau bagaimana? Itu juga yang ini termasuk pelaku kita ada yang juga didapat masuk orang di sini, bahkan hanya motor yang di luar kampus itu yang didapat di Jeneponto oleh tim Resmob Goa. Namun yang di kampus ini ada 100 lebih motor, tidak ada satu motor tidak ada yang ini. Jadi kadang juga bisa terdeteksi di motor yang hilang itu bahwa motor hilang itu bahwa pasti ada pelaporannya, ada bukti pelaporannya. Tapi kita koordinasi ke Polsek, koordinasi ke Polres, ada yang datang melapor. Itu sampai itu tidak ada. Jadi kita itu kadang santai untuk menanggapi itu karena kita juga selalu komunikasi dengan Polres. Ada motor hilang, kita arahkan ke Polres untuk melapor apa segala. Tapi kan ada juga kita tidak tahu, karena juga ada yang abaikan, dia tidak pergi melapor apa bagaimana dia, sehingga kita tidak tahu apa motif itu sehingga ini. Tapi setelah kita banyak teman-teman komunikasi bahwa dia ada masih itu, karena juga selalu mengumpulkan jangan terlalu karena motornya itu kadang tidak dijual seperti itu. Wasila mencatat Pak, dari tahun 2013 sampai tahun 2022 akhir itu setidaknya ada 10 lebih motor yang hilang di dalam kampus sesuai laporan dan CCTV dan pengakuan dari korban. Itu mungkin hanya yang Wasila data secara pemberitaan, belum lagi mereka-mereka yang tidak merasa tidak perlu melaporkan, karena dalam satu kasus kami mendalami kasus itu, dia mengatakan bahwa ia tidak melapor karena tidak punya harapan yang besar begitu untuk dari keamanan kemudian ke kepolisian. Apakah dia bisa mendapatkan motornya ketika dia melakukan segala proses administrasi yang dilakukan begitu Pak? Karena memang orang berpikir bahwa sekarang itu kalau kita melapor sekarang kecil harapan. Tapi bukan keinginan kita di situ bahwa pencurian itu sekecil apa pencurian seharusnya harus melapor supaya kita tahu bahwa di situ ada pencurian. Sehingga tingkat pengamanan kita selalu untuk bagaimana caranya bisa mengantisipasi lagi dengan banyaknya ceramah yang di situ. Mungkin kita tambah personel di situ atau menambah segala. Tapi ini kan tersebar sehingga kita tidak bisa di mana titik untuk adanya titik kerawanan sebenarnya yang ini. Kemarin yang hilang 5 di Tarbia. Di Tarbia itu tidak ada CCTV yang kena yang lihat, padahal CCTV-nya menyorot ke motor yang hilang itu. Sehingga kita ini seakan-akan bagaimana untuk dilematik begitu Pak ketika membicarakan hal-hal seperti ini. Jadi dari pihak
setelah berlarut-larut kasus curanmor ini dari pihak pimpinan, pernah nggak sih Pak memberikan suatu solusi begitu atau memberikan perintah bahwa kita harus melakukan ini untuk mengatasi kasus curanmor, atau memang ini menjadi problematika keamanan satpam pihak keamanan di kampus saja Pak, atau bagaimana? Jadi di tingkat pimpinan itu kadang memberi perhatian ke bawah, tapi itu kan perhatiannya hanya sepintas untuk ininya, selalu menekan ke pengamanan untuk mencari solusi apa yang diinginkan. Tapi itu juga kita regulasinya tadi bahwa di tingkat pencurian itu seperti apa, karena kita ini kan kurang dianggap bahwa kami masih kurang, tapi kami butuh CCTV, walaupun CCTV itu tidak menjamin bahwa setelah ada CCTV itu ini, tapi itu juga sampai saat ini ada CCTV yang dikasih ke kita itu tidak ada rak monitornya di mana ini ada. Kegajilannya juga kita itu bahwa CCTV itu kan seharusnya kita satpam harus tahu. Betul. Harus ini, tapi ini kan selama ini ada CCTV itu tidak pernah kita tahu di mana tempatnya, apa ininya itu yang. Iya Pak, Wasila pernah mendapatkan di salah satu fakultas di UIN, CCTV itu hanya terletak di bagian birokrasi saja. Jadi secara eksklusif ini CCTV hanya di tempat monitornya, hanya ditempatkan di titik tertentu yang tidak bisa diakses bahkan satpam, apalagi mahasiswa yang kalau mau mengakses itu harus dengan segala keruwetan yang ada. Bagaimana itu sampai sekarang? Apakah harus dibiarkan kepada kekerasan satpam memiliki hak untuk memantau keamanan dengan monitor? Maksudnya kita sudah terlalu kulot atau jadul untuk memantau dengan cara berkeliling, padahal kita sudah memiliki teknologi yang aman maju Pak. Bagaimana tuh? Kita juga tidak tahu apa pemikiran pimpinan sehingga dari dulu semuanya seperti itu, bahwa CCTV itu di dalam warung pimpinan tertentu yang harus, makanya kita heran siapa sebenarnya yang harus dimonitor. Apakah hanya pegawai yang lalu lalang yang ikut atau mahasiswa yang mau naik demo yang harus dilihat di CCTV itu kan setelah ini kan bukan lalu kita ini butuh bagaimana kampus ini bisa aman, bisa betul-betul. Dari awal kami sudah pernah mengusulkan semenjak berdirinya P2B itu bahwa parkiran itu satu atap itu, jadi parkirannya motor itu masuk di masjid itu, tapi kan sekarang sudah dibangun di masjid. Padahal rencana kami kemarin itu untuk parkir dan disiapkan sepeda apakah di situ yang tetap pakai mahasiswa ke fakultasnya untuk yang tidak mau jalan. Tapi sampai saat ini juga belum pernah dirasa, bahkan sudah dilupakan semua itu apa-apa yang kita rencanakan dari dulu. Sekarang ini kami juga belum tahu persis tentang parkiran, kenapa taman yang harus diperbanyak sementara parkiran yang kita butuhkan ini yang mendesak yang semakin banyak kendaraan yang harus masuk, sehingga jadi problema juga di fakultas karena pimpinan yang ingin enak-enak mau parkir sementara mahasiswa tidak dipikirkan untuk parkirannya. Itu yang jadi permasalahan buat kami. Sekarang mahasiswa itu, penerimaan mahasiswa untuk agar fakultas itu mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi, fakultas pihak dari pimpinan fakultas itu menerima mahasiswa lebih banyak daripada ruangan kelas yang bisa mereka siapkan, sehingga parkiran yang seharusnya cukup untuk mahasiswa dengan kapasitas yang seharusnya sekarang menjadi meluap. Parkiran bahkan di pinggir jalan itu sangat amburadul sekali, dan mungkin itu yang bisa jadi salah satu juga bagaimana pelaku curanmor itu lebih leluasa begitu Pak untuk melihat atau memantau kendaraan-kendaraan yang bisa dia curi begitu Pak. Jadi bagaimana sampai saat ini sudah kelihatan tidak Pak pola-polanya dari pelaku pencurian ini yang bisa dibaca sama pihak keamanan? Jadi kita sudah banyak terdeteksi tentang pencurian itu. Pencurian terakhir itu bahwa dia melakukan dari jauh, dia pakai kendaraan masuk. Jadi sekarang ini dia tidak lagi bahwa dia yang merusak kunci itu dia juga pelakunya. Ini beda sekarang. Jadi yang lain datang untuk merusak kunci itu, yang lain datang mengambil. Sekarang motifnya yang kemarin kita dapat itu kadang 5 orang dia pakai mobil masuk, jadi kelimanya itu harus bawa pulang.
tidak bisa tidak, karena sudah ada target untuk itu. Makanya setelah adanya CCTV yang tidak pasang, walaupun itu hanya sekedar pajangan saja, itu juga sudah bisa mengurangi sedikit, karena terakhir ini mungkin karena bukan lagi pasaran motor yang dicari, tapi kan mudah-mudahan seterusnya bisa seperti itu. Tapi yang kita pikirkan sekarang ini bagaimana parkiran ini bisa tertata sehingga apapun keinginannya rektor bahwa kendaraan motor itu tidak ada yang lagi bisa parkir di badan jalan, tapi tidak bisa dipungkiri karena itu tadi. Karena juga ada mahasiswa itu tidak mau terlalu jauh parkir di tempat pilihannya, sehingga kayak di belakang di Gedung Terpadu itu kan tiap hari kita merengek-rengek untuk mengatur kendaraan di situ yang seharusnya, dan kita tidak bisa pungkiri walaupun kita selalu dimarahi bahwa kenapa parkir di pinggir jalan, kan persoalannya di mana mau diparkir. Ribuan motor ini yang harus diparkir di situ. Karena kantong parkir yang kurang memadai gitu, dan tidak pernah diatasi sama sekali, bahkan dilirik. Memang kampus asri itu penting, tapi bukankah keamanan kampus juga perlu diperhatikan begitu Pak? Jadi kan bahwa keasrian kampus ini sudah lumayan, walaupun dianggap masih banyak yang perlu dibenahi, tapi kan setidaknya keamanan juga ini butuh dilirik, diperhatikan, sehingga kapasitas untuk bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk betul-betul melaksanakan tupoksinya sebagai keamanan di dalam wilayah kampus itu sendiri. Oke, kita berlari sedikit dari kasus curanmor yang begitu dilematik Bapak. Kita masuk ke bagaimana tentang beberapa bulan terakhir surat edaran tentang Tatip Ormawa itu beredar di kalangan mahasiswa, di mana itu berisi tentang pelarangan jam malam, kemudian pelarangan atau regulasi tentang pemasangan spanduk untuk organisasi-organisasi. Bagaimana itu Pak prosesnya untuk mahasiswa melapor ke pihak keamanan sehingga bisa memasang spanduk, kemudian alasan kenapa Tatip ini itu begitu ditegaskan gitu kepada mahasiswa? Jadi sebenarnya pelarangan itu bukan hanya pelarangan jam malam. Jam malam itu hanya mengurangi hal-hal yang pengalaman kita yang selama ini yang selalu menyembunyikan sesuatu yang tidak perlu dipublikasikan, sehingga bahkan pimpinan sendiri yang pernah melakukan sidak di dalam kampus itu, dan dia saksikan tersendiri di mata kepala itu, sehingga mungkin meramu dengan aturan-aturan bahwa jam malam itu ditiadakan. Walaupun ini, tapi kan selama ini jam malam itu tidak semestinya bahwa kita semua tiadakan, karena persoalannya itu tadi harus jelas alasannya, dan kami jujur bahwa kami selalu melanggar aturan yang di luar kepemimpinan itu, karena saya melihat ada itu bagaimana caranya, dan harus menjaga juga nama saya di mata pimpinan, walaupun kami melanggar itu bahwa untuk kegiatan malam itu tidak ada. Tapi kan selalu kami kontrol ada itu kegiatan apa kegiatannya, walaupun kalau ada selama ini kekuatan karena adanya perempuan, karena juga perempuan kami keluarkan secara ini kalau memangnya dia melanjut pekerjaan itu yang kami lakukan, lalu pemasangan spanduk itu bahwa memang di spanduk di luar daripada organisasi internal kampus itu memang tidak ada larangan, termasuk HMI dan 11 itu memang di dalam dipasang dalam kampus. Tapi kan sampai saat ini juga kami belum tahu di mana regulasi aturan itu, yang karena saya tetap ini bahwa organisasi itu adalah mahasiswa kita sendiri untuk itu. Apakah organisasinya ini yang dilarang atau memang beneran yang dilarang untuk itu. Dan saya kira di dalam sini kita sudah tahu bahwa di tingkat pimpinan ini semua kan ada lembaga-lembaga itu yang ini. Jadi itu yang jadi ini kan mungkin di sisi lain pimpinan juga mengatakan bahwa itu jorok dalam nilai kampus sehingga dilarang itu bisa di pasar, tapi kan harus ada di papan sentral, dan itu pun juga batas waktunya yang sekian lama untuk ini. Berapa durasi waktunya untuk pemasangan spanduk itu Pak? Kadang kan juga kita tidak tahu kan, biasanya kan ada itu melaksanakan kegiatan di
di saat besok sore baru pasang juga. Kan seharusnya itu yang ininya, tapi kan kadang juga masih jauh acaranya sudah dipasang, akhirnya orang yang mau masang itu akhirnya di sini terjadi biasa gesekan untuk sesama itu, sehingga makanya banyak selalu datang untuk bagaimana caranya bisa dapat tempat di situ. Tapi kan kita selalu juga carikan tempat, silakan pasang di sini yang penting bagus tulisannya dan tidak jorok untuk itu. Baik Bapak, selama beberapa menit perbincangan kita sangat banyak yang bisa kita gali dari permasalahan-permasalahan yang ada di tubuh pihak keamanan sendiri. Jadi Sobat Wasilah, dari perbincangan yang kita dapatkan, kampus ASRI memang sangat penting untuk terus digaungkan oleh sektor kita saat ini. Namun keamanan kampus juga seharusnya tidak luput untuk menjadi salah satu visi atau misi beliau. Jadi teman-teman Sobat Wasilah, sampai jumpa di ruang temu bersama saya Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.